Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya para pemirsa. Sekarang saya akan menuju ke sebuah masjid yang unik, masjid yang menyatu dengan sebuah candi dan pemakaman. Nah, ini kita menaiki beberapa tangga untuk menuju ke masjid tersebut. Jadi masjid ini sangat unik ya, karena ada di puncak gunung. Dan ini katanya itu masjid Tiban, masjid yang tiba-tiba berdiri. Nanti akan saya ceritakan. Coba ini kita lihat, nah bener kan, di bawahnya ini ada nampak candi menyatu dengan makam. Coba kita naik lagi lah, karena ini ada tangga, kita naik lagi supaya pemandangannya lebih jelas. Nah, ada dua beduk sebelah kanan. Nah, kalau dari sini lebih kelihatan lebih luas pandangannya. Nah, bener kan, itu ada dua gapura bentar, dan yang tengah itu ada gapura padureksa. Ya. Dan di sini ada dua beduk. Ini masjid yang usianya sudah ratusan tahun ya, sudah hampir 500 tahun lebih. Karena memang di sini tertera angka pembuatan masjid. Nah, depan ini ada sebuah tulisan. Nah, kalau kita lihat situ ada tulisan 1483 Saka. Di masa-masa Wali Songo nih. Loh, bener ya. Pintunya aja masih seperti itu ya. Nah, dan panjang dan sangat klasik. Di model-model masjid-masjid zaman dulu. Jauh ya, nggak seperti masjid sekarang, masjid modern. Jadi ini masjid-masjid jadul. Dan ini juga ada tulisan Arab juga di sini. Ya, ada tulisan Arab. Tertulis berapa ini, ada lampu hias. Yang ini nggak begitu jelas pemirsa, coba saya zoom sih. Wah, masih belum terbaca. Ada tulisan Arab dan tulisan Jawa. Ini ada angka Arab yang bertuliskan 1339. Wah, luar, masih bener-bener kuno ini. Tapi itu Saka ya, kalau dimasaikan mungkin ya sekitar 1561 ya. Ini lampu gantungnya, seperti inilah di dalamnya ya. Tapi kita nggak bisa terlalu ke depan karena banyak orang sholat itulah. Ada orang sholat dan ada orang berzikir. Jadi kita nggak enak kalau terlalu ngevlog ke depan. Sebenarnya saya penasaran sih mau ke depan ke mimbarnya. Karena memang ini adalah masjid pemberian dari Mantingan ya. Sebenarnya ini adalah masjid yang ada di daerah Mantingan, Jawa Tengah. Tepatnya ini adalah masjidnya Ratu Kalinyamat yang dipindahkan ke Lamongan dalam waktu semalam. Nah, coba kita lihat pintu-pintunya pemirsa. Loh ya kan, ini pintu-pintunya betul-betul masih asli ya, bener-bener kayu jati yang masih asli. Nah, kalau yang di sini tambahan ini. Nah, ini ada lagi. Nah, kelihatannya kalau yang ini adalah perluasan dari masjid. Jadi ini adalah masjid Sendang Dhuwur ya, atau Masjid Nur Rahmat Sendang Dhuwur. Beliau adalah seorang sunan yang mumpuni ya. Jadi beliau dulu ceritanya ketika ingin membangun masjid, beliau tidak punya kayu. Akhirnya beliau bersama Sunan Derajat menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo di Demak. Kemudian sama Sunan Kalijogo diarahkan, kamu nggak usah bangun masjid aja, coba kita ke Ratu Kalinyamat karena di sana ada masjid yang kebetulan kosong karena memang suami Ratu Kalinyamat waktu itu sudah meninggal ya, dibunuh oleh suruhannya Arya Penangsang. Akhirnya setelah menghadap Ratu Kalinyamat, Ratu Kalinyamat bilang ya, silakan masjid ini kamu bawa asalkan tidak sampai rusak dalam waktu semalam. Loh, ini ada dua gentong ya penuh dengan air. Coba nanti kita lihat. Nah, akhirnya dengan karomah dan kesaktian Sunan Sendang Dhuwur, masjid ini dipindahkan dari Mantingan, Jawa Tengah ke Bukit Amitunon, daerah Sendang, Paciran, Lamongan. Seperti itu ceritanya pemirsa. Nah, ini kita kembali ke depan ya. Depan itu ada sendang yang berwarna hijau toska dan beberapa makam yang dikelilingi oleh tembok seperti candi. Bisa jadi memang di bawah itu adalah sebuah candi dulunya ya.
China orang Hindu, karena orang Hindu itu lebih dulu dari agama Islam. Karena agama Hindu terdesak dan mengungsi, meninggalkan, akhirnya candi ini dipakai oleh orang Islam. Atau mungkin memang sengaja dibangun dengan akulturasi yang sama, akulturasi yang memadukan antara unsur Hindu dan Islam. Coba kita dekati mirsa, ini ada batu umpak dan ini ada gentong ya. Kuat sekali gentongnya, berisi air. Airnya penuh sekali ya. Nah, itu ada lagi gentongnya. Coba nanti kita meminumnya ya. Nah, depan itu ada ada pembangunan ya, pembangunan direnovasi. Nah, ini tulisannya pemirsa, tertulis jelas di sini Masjid Nur Rahmat ya, Masjid Nur Rahmat Sendang Dhuwur. Nah, itu tulisannya. Jadi masjidnya sangat tinggi sekali pemirsa. Nah, ini kalau kita lihat dari bawah, nah ini kita kalau sudah turun, kita akan melewati makam-makam yang terlihat dari atas tadi, makam-makam kuno ya, dengan jirat-jirat kuno. Nah itu seakan-akan itu masjidnya tuh nempel di atas candi ya. Kalau kita perhatikan, nempel di atas batu-batu candi. Nah, kok bisa kebetulan ya naruhnya itu loh, kok pas nempel menyatu dengan area candi ini mirsa. Unik sekali ya candinya ini. Nah, ini kalau kita lihat dari pintu sebelah timur pemirsa. Nah, kalau lihat ke timur, nah ini ada pintu masuknya berupa gapura bentar ya. Nah, ini kalau kita dari depan, benar sekali loh, tinggi loh masjidnya ini, ditopang oleh batu-batu candi pemirsa. Kalau yang bawah ini cor-coran, tapi yang atas itu loh, yang atas itu kelihatannya memang kayak batu-batu candi. Nah, ini tangga untuk menuju dari arah timur. Jadi untuk masuk ini bisa lewat timur, bisa melalui utara, melalui area pemakamannya. Nah, kita akan melewati belasan atau mungkin puluhan tangga ya, seperti ini. Coba setelah ini kita lihat yang di belakang candi. Kita buktikan kalau memang masjid ini berada di atas bukit yang sangat tinggi. Nah, ini Masjid Nur Rahmat Sendang Dhuwur ya, saya zoom. Setelah ini kita akan ke belakang masjid. Itu pemandangannya sungguh luar biasa. Terlihat sekali kita berada di puncak gunung ya, namanya Gunung Amitunon yang ada di Sendang Dhuwur, Pacian Lamongan. Lah ini kalau kita masuk ke belakangnya, ada makam-makam yang klasik ya, makam-makam era Wali Songo, makam-makam yang sangat unik dan makam-makam antik dengan patma dan bentuk nisannya seperti ini mirsa lo. Indah ya, jadi makam di sini tuh indah-indah, perlu dilestarikan. Nah, apalagi ini Garuda bersayap, ini tidak semua orang dulunya boleh masuk sini. Jadi nggak boleh dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah terbuka untuk umum ya. Orang bilang ini adalah pintu kayangan ya. Pintu kayangan Garuda bersayap. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Loh, ini ada cewek ya, cewek tinggi ini. Masuk. Dingin sekali ya masuk sini ya. Nah, coba kita buktikan kalau kita memang betul-betul berada di atas gunung lah ya. Pemandangannya sangat indah sekali. Nah, ini pintunya, lorongnya. Nah, depan itu kan masjid. Nah, berarti sebelah kanan kita itu masjid ya, yang menyatu dengan makam Sunan Sendang Dhuwur lah, itu makam Sendang Dhuwur yang itu adalah masjid ya. Sunan Sendang Dhuwur ini hidupnya sezaman dengan Sunan Derajat, karena mereka berdua membangun Islam di daerah Lamongan pantai utara mirsa. Nah, ini kita kalau naik lagi, bagus ya, makam-makam kuno Garuda bersayap. Apalagi kalau kita naik lagi ke sini, pemandangannya sangat indah. Nah, kalau kita naik ke sini, kita hampir sejajar dengan permukaan masjid dan terlihatlah
luas sekali pemandangan di depan. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.